Baik, sekarang kita lanjut pada bagian yang B, yaitu tata nama senyawa organik. Jadi sebelumnya tadi kita sudah belajar tentang tata nama senyawa anorganik ya. Selanjutnya kita belajar tentang tata nama senyawa organik. Ya. Jadi senyawa organik ini merupakan senyawa karbon ya, yang mengandung ikatan antara C dengan C dan C dengan H. Ya. Nah, dalam senyawa organik ada yang namanya hidrokarbon ya. Jadi hidrokarbon ini senyawa organik sederhana yang hanya mengandung atom C dan atom H. Nah, dalam hidrokarbon ada jenis hidrokarbon lain seperti alkana ya. Alkana ini untuk ikatan rangkap satu ya. Terus ada yang namanya alkena. Alkena ini untuk ikatan rangkap dua. Terus ada yang namanya alkuna. Alkuna ini untuk ikatan rangkap 3 ya. Oke. Nah, untuk senyawa organik ya dan hidrokarbon ini lebih lengkapnya akan kalian pelajari pada kelas 11 nantinya. Nah, untuk pada kelas 10 ini kita akan mengenal untuk nama-namanya terlebih dahulu ya. Untuk nama-namanya terlebih dahulu ya. Oke, jadi lebih jelas untuk kelas 11 nanti. Nah, untuk nama-nama senyawa organik ya disusun dengan urutan yang menjelaskan jumlah atau karbon, jumlah atom karbon ya, dengan urutan menjelaskan jumlah atom karbon dalam rantai utama molekul. Nah, jadi dalam senyawa organik itu ada yang namanya rantai utama ya. Nah, jadi tata namanya itu dijelaskan berdasarkan jumlah atom karbon pada rantai utama tersebut. Oke, untuk contohnya di sini ada CH4, namanya adalah metana ya. Ikatan C dengan H-nya 4 ya, CH4 metana. C2H6 etana. C3H8 propana. C4H10 butana. C5H12 pentana. C6H14 heksana. C7H16 heptana. C8H18 oktana. C9H20 nonana, C10H22 dekana ya. Nah, jadi ini dasarnya dulu untuk kalian yang kelas 10 ya. Oke. Baik, sekarang kita lanjut pada contoh soal ya. Nah, jadi kita masuk ke cara memberi nama senyawa sesuai dengan aturan tata nama senyawa ya. Oke. Nah, jadi di sini ada beberapa contoh ya, di mana perintahnya adalah berikan nama senyawa di bawah ini. Nah, di sini ada misalnya yang pertama Ca2+ ditambah IO2- ya, menjadi CaIO2 dua kali ya. Nah, jadi namanya apa? Oke. Nah, di sini ini kalau seperti ini ya, kita bisa menggunakan cara kali silang ya. Jadi muatan Ca ini kita kali ke sebelah sini ya, menjadi 2. Terus muatan dari IO2 ini kita kali ke sebelah sini, jadi 1 ya. Nah, jadi Ca-nya nanti jumlahnya ada 1 ya. Nah, ini 1. Terus IO2-nya ada 2 ya. Ini. Seperti itu ya. Nah, untuk penamaannya, namanya adalah kalsium ya. Kalsium. Nah, karena Ca ini kan kalsium, namanya adalah kalsium. IO2 adalah apa IO2? Kita lihat ya. Untuk kationnya, IO2 itu adalah apa? Nah, jadi IO2 namanya adalah iodid ya. IO2 namanya iodid. Jadi namanya ini adalah kalsium iodid. Oke, selanjutnya di sini ada Pb2+ ditambah SO4 2- ya, menjadi PbSO4. Nah, kalau persamaan reaksi seperti ini bisa menggunakan kali silang ya. Ini kita kali ke sebelah menjadi 2 ya. Kali 2 di sini. Terus yang 2-nya kita kali juga ke sebelah jadi 2. Nah, jadi jumlah. Nah, ini ya. Sebenarnya jumlah PB-nya nanti gini. PB2 harusnya 2 ya. Tapi ya, ini bisa kita sederhanakan lagi. Karena ini ya, 2 ini kan kita kali tadi, kali silang. 2 dikali 4. Ini kan SO4 jumlahnya ini ya, 2 kali 4 harusnya 2 kali 4 8 ya. 8. Terus ini tetap 2. Nah,
2 dengan 8 ini kita sederhanakan ya. Kita sama-sama bagi 2. Nah, 2 ini kita bagi 2, habis ya. Kalau kita bagi 2, habis. Bagi 2, ini habis. Terus 8 ini kalau kita bagi 2, sisa 4 ya. Nah, makanya PB ini tadi kan kalau bagi 2, dia 1 ya. PB-nya 1, SO4-nya sisa 4. Makanya dia PB SO4. Nah, untuk namanya ya. Untuk namanya, di sini kan PB-nya 2 plus ya. Kalau muatannya 2 plus, berarti timbalnya timbal 2 ya, 2 Romawi. Berarti namanya adalah timbal 2 Romawi. SO4 adalah anion sulfat ya. Jadi timbal 2 Romawi sulfat. Nah, itu ya. Oke, sekarang kita lanjut untuk FeSO4. Nah, kalau untuk yang seperti ini ya. Seperti ini. Caranya kita bisa gunakan cara seperti yang saya kasih untuk contoh-contoh ya. FeSO4. Nah, SO4 ini kan anionnya SO4 2- ya. SO4 2-. Nah, berarti muatannya adalah negatif 2. Nah, di sebelahnya supaya setara harus positif 2. Makanya Fe-nya adalah, ini kan Fe-nya cuma 1 nih. 1, berarti Fe 2 plus ya. Fe kan ada Fe 2 plus dan ada Fe 3 plus. Nah, karena di sini Fe 2 plus, berarti namanya adalah besi ya. Besi kan 2 plus berarti muatannya 2, berarti 2 besi 2 SO4 sulfat, besi 2 sulfat. Oke. Oke, selanjutnya HNO3. Nah, HNO3. Lain HNO2 ya. HNO2. Nah, NO2. NO2 ini kationnya apa? NO2- ya. Maka muatannya negatif 1. H juga harus positif 1. Sini H plus. Nah, NO2 itu apa? NO2 itu nitrat ya. NO2 adalah H ini kan hidrogen. Berarti dia asam ya. Asam. NO2 nitrit ya. Asam nitrit. Nah, kalau nitrat itu NO3. Jadi namanya adalah asam nitrit atau hidrogen nitrit. Oke, selanjutnya H3PO4 ya. H3PO4. Nah, jadi PO4 ini anionnya adalah PO4 2- ya. Berarti negatif 2. PO4 2-. H3. Berarti ini namanya adalah hidrogen fosfat ya. Hidrogen fosfat. Hidrogen namanya adalah hidrogen fosfat. Oke, selanjutnya SNO2. SNO2 ini ya. O2 ini anionnya adalah O2-. Karena dia ada 2 ya. Ada 2. Nah, O2-. Nah, berarti jumlahnya adalah 4- ya. 4- atau negatif 4. Nah, supaya setara di sini harus positif 4. SN-nya ada berapa? Ada 1. Berarti SN supaya setara kan positif 4. SN cuma 1 berarti positif SN plus 4 ya. Berarti namanya adalah SN ini adalah, coba kita lihat. SN timah ya. Berarti timah
timah, karena dia muatannya 4, berarti timah 4. O2 ini oksida ya, timah 4 oksida. Timah 4 oksida. Oke, selanjutnya FeCl2. 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 Cl ini kan Cl- ya. Nah, karena jumlah atomnya ada 2, berarti Cl-nya ada 2, Cl- ada 2. Oke, berarti muatannya negatif 2. Nah, supaya setara, berarti di sebelahnya harus positif 2. Maka di sini kan Fe-nya cuma 1. Berarti Fe-nya positif 2 ya, Fe2+. Berarti namanya adalah besi 2. Cl ini kan klorida, besi 2 klorida. Selanjutnya FeCl3. FeCl3. Cl-nya ada 3 ya. Cl-, Cl-. Berarti di sini negatif 3. Nah, supaya setara harus positif 3. Fe-nya cuma 1. Fe. Berarti muatannya harus positif 3. Berarti Fe3. Berarti namanya adalah besi, karena muatan Fe-nya ada 3 ya. Besi 3 klorida. Oke. Selanjutnya untuk AgCl. Nah, AgCl. Oke, Cl-nya ada berapa? Ada 1 ya. Ag-nya ada 1. Nah, berarti namanya adalah perak ya. Ag ini perak ya. Perak klorida. Sekarang kita lanjut untuk ZnCl. ZnCl. Nah, ZnCl. Ini Zn adalah seng ya. Jadi seng klorida ya. CrBr2 gitu ya. CrBr2. CrBr2. Ini ada brom ya, bromida. Brom itu Br- ya. Karena dia ada 2, berarti kita tulis Br-, Br- ada 2. Berarti jumlah muatannya adalah negatif 1 tambah negatif 1 hasilnya negatif 2. Nah, karena dia senyawa ya, harus sama dengan 0, nanti harus setara. Berarti kalau di sini negatif 2, di sini harus positif 2. Cr ini krom ya. Cr cuma 1. Berarti muatannya adalah harus Cr2+ ya. Nah, berarti namanya adalah krom 2 ya. Karena dia 2+, krom 2 bromida ya. Bromida. Oke. Krom 2 bromida. Selanjutnya Au2S ya. Au2S. Au2S. Nah, S ini adalah sulfida ya. Kita lihat S muatannya berapa. S sulfida. Sini ya. S. Adi namai. Namai. S2-. Mai. Jadi nah. Ben dia tahu. Oke, S ini adalah S2- ya. Nah, muatannya kalau dia cuma 1 berarti negatif 2. Soalnya AU-nya ada 2. AU. Nah, karena di sini negatif 2, di sini juga harus positif 2 supaya setara ya. Nah, karena dia positif 2, berarti di sini AU plus ya. AU plus, karena 1 tambah 1 nanti positif 2.
Berarti namanya adalah Au ini kan emas. Emas 1 ya, sulfida. Oke, selanjutnya yang terakhir ya. CO3N2 ya. CO3N2. Sini ya. CO3N2. CO3N2 ya. N. Kita cari dulu kationnya. N ya. N itu 3 min ya. N itu 3 min, anion nitrida ya, anion nitrida. Oke. N2 berarti N-nya 3 ya. N3 min berarti N3 min ada 2 ya. N3 min ada 2. Ini kan jumlah atomnya 2. N3 min. Nah, seperti ini. Oke. Selanjutnya ini kan ada 2 sudah. 3 min tambah 3 min berarti negatif 6 ya. Nah, karena dia senyawa harus setara ya. Kalau di sini negatif 6 berarti di sini harus positif 6. Oke. CO-nya kobalnya ada berapa? Ada 3. Berarti CO. Kita lihat. Supaya positif 6 berarti kobalnya harus positif 2 ya, karena positif 2 dikali 3 di sini ya. Jumlahnya positif 6 nanti coba lihat. Positif 2, positif 2, positif 2. 2 tambah 2, 4 tambah 2, 6 ya, pas. Kalau positif 3 tidak mungkin ya. Kalau positif 3 nanti dia positif 9, itu tidak setara. Jadi yang pas adalah positif 2. Berarti namanya adalah kobal ya. Kobal 2 ya. Kobal 2. Ini namanya adalah kobal 2 nitrida. Nitrida. Kobal 2 nitrida. Oke. Mungkin cukup sekian dulu untuk contoh tata nama senyawa ya. Jadi sampai di sini pertemuan kita tentang tata nama senyawa kimia. Selanjutnya akan kita lanjutkan pada subtopik tentang stoikiometri ya, atau perhitungan kimia, yang akan saya bahas pada video berikutnya.